Oke, Mita, di sesi general ini, kamu ada pertanyaan apa nih yang bisa kita diskusikan? Nggak usah buru-buru, apa nih? Sebenarnya tuh aku bingung Pak, kayak kalau mau nanya apa tuh masih nggak tahu dari mana mulainya gitu Oke, kayak. coba aku Mm-mm. yang nanya ya. Sejauh ini, kan kamu jadi job seeker nih, gitu. Kamu Mm-mm. cari kerja yang sesuai dengan background pendidikanmu saja, atau di luar background pendidikanmu juga kamu lamar? Pendidikan formal tentunya. Eh, Kebanyakan sih dari sesuai background pendidikan Pak. Oke, Kalau sesuai yang background di luar pendidikan. background Oke, ada terus beberapa. dari sejauh ini yang kamu lamar-lamar tadi, CV yang kamu kirim ke aku tuh udah kamu pakai berapa lama? Maksudnya beberapa bulan ini pakai CV itu ya? Iya baru itu apa namanya CV baru deh kayaknya baru bulan kemarin buat lagi. Oke, oke. Terus eh, pas Dari CV ngelamar-lamar ini, belum ada satu apa namanya kayak panggilan masuk untuk interview atau segala macam gitu belum oke. ada. Dari CV ini belum ada panggilan sama sekali. Pertanyaanku, Belum. kalau dengan CV sebelumnya atau gini deh, sejauh ini kamu pernah paling jauh sampai tahap apa sih? eh Belum ada sampai tahap interview sih Pak. Masih yang kayak lamar-lamar aja gitu kayak Oke, belum kamu ada. fresh graduate kah? Iya betul. Oke, punya pengalaman magang. Punya. Oke. Terus sejauh ini kamu kalau nyari kerja itu sumbernya dari mana aja selain grup WA aku? Banyak. Banyak ada sebelum grup WA tuh ada kayak dari LinkedIn, terus ada dari Instagram, terus ada share apa namanya loker-loker gitu di WhatsApp status temen segala macem kayak gitu. Oke, dan itu udah kamu coba ya? Udah berkali-kali coba. Rata-rata setiap hari bisa ngirim berapa lamaran? Hmm, Kemarin per hari tuh ada 4 5 gitu minimal minimal 4 atau 5. Oke, kayak gitu. Oh, terus habis itu berarti ada 4 ya rata-rata per hari. Iya. Oke, kemudian berarti dari semua itu panggilannya paling jauh sampai Paling kayak konfirmasi aja kayak misalnya sorry apa namanya lamaran ini kita tolak gitu kayak gitu aja oh, sih belum oke, sampai ada tahap oke, interview gitu. oke. Kalau aku mau bilang gini, kalau aku bilang gini, CV-mu tuh udah bagus, nggak ada yang salah. Kira-kira gini, kamu curiganya yang mana? Kan kamu ngerasa bahwa ini ada yang salah nih pasti, ya kan? Kenapa Ya. kok belum banyak panggilan? Gitu. Tapi Mm-mm. sekarang aku pengen berandai-andai. CV-mu nggak ada yang salah. Kamu curiganya di mana? Apa yang salah? Itu mungkin dari ini ya kayak apa namanya pengalamannya kurang relevan atau gimana gitu. Pengalaman kurang relevan. Akhirnya balik ke CV lagi. Iya. Sekarang asumsinya sekarang CV-mu nggak ada yang salah. Kamu curiganya kemana? Coba sebelum aku kasih jawaban, aku pengen pancing-pancing dulu. Gini ya, aku barusan lihat CV-mu, aku barusan lihat CV-mu sekilas. Ibaratnya, Mm-mm. tanpa aku review pun, CV-mu tadi udah siap pakai. Tuh, aku bocorin aja. Jadi kalau mau habis ini aku review, nggak banyak yang aku suruh rubah. Bahkan nggak usah dirubah, itu udah siap pakai. Jadi kamu bisa confidence bilang bahwa nggak ada yang salah dengan CV-nya. Boleh kamu ngeklaim gitu. Nah sekarang aku nanya ke kamu. Kalau faktanya CV yang kamu bikin nggak ada yang salah, kira-kira yang salah di mana? Atau yang masih kurang optimal di mana? Atau mungkin dari apa namanya cara bikin cover letter atau mungkin. Cara bikin cover letter, apalagi yang kamu bayangkan. Aku nggak bilang iya atau enggak ya. Aku pengen kamu coba bayangkan, itu CV-mu tuh nggak ada yang salah aja. Gitu. Terus yang bikin kamu nggak kepanggil sampai sejauh itu, yang bikin kamu belum sampai di tahap itu, apa kira-kira? Padahal tadi kamu udah menyelesaikan pendidikan, punya pengalaman magang. Pengalaman magangmu satu atau ada beberapa? Ada satu sih Satu. pengalaman magang. Freelance, part-time Mm-mm. gitu ada? Kalau freelance gak ada, cuman waktu itu kena kerja kontrak. Mungkin nggak ini kali ya, nggak.
nggak apa namanya, nggak sesuai sama yang lamaran yang aku kirim Nggak gitu. sesuai dengan lamaran yang dikirim. Sekarang balik lagi ya, nggak sesuai dengan lamaran yang dikirim, oke. Cover letter, terus apa Hmm, lagi yang kamu curigai? apa ya, bingung Selain juga CV-mu. sih. Pokoknya aku sekarang mau ngomong CV-mu nggak ada yang salah. Kan ibaratnya bener loh. Ini aku intip lagi nih barusan. Oke. Salahnya juga, ya itu sepele banget. Anggap aja itu nggak ada yang salah tuh. Aku bisa anggap CV-mu nggak ada yang salah. Coba evaluasi diri. Apa kira-kira yang bikin panggilannya cuma sedikit dan belum sampai tahap yang terlalu jauh? Apa coba? Mungkin aku kurang meyakinkan rekrutmen kali ya Dari soal diri apanya? aku. Apanya kurang meyakinkan dari mananya? Ke segi potensi atau apa namanya, eh ya kayak gitu mungkin. Biar biar bisa meyakinkan emang gimana menurutmu? Ya Kebayang nggak? menjual apa namanya, personal branding aku gitu Personal kayak kurang. branding. Emang personal brandingnya mau gimana rencanamu? Ya pengennya sih kayak apa namanya, personal branding yang jago nulis gitu, terus yang bisa apa namanya bikin konten. Kalau kamu mau jago nulis, mau kamu pamerin kemana? Maksudnya? Aku kurang personal branding. Aku ulang Mm, kalimatmu ya. Aku kurang personal branding. Sehingga kurang meyakinkan. Personal branding apa? Ya mungkin untuk nulis. Lah emang kalau kamu jago nulis akhirnya kamu mau pamerkan ke siapa? KRD. Caranya gimana mamerinya? dengan cara kayak apa namanya, mungkin aktif dari sosial media ya, kayak Aktif di sosial media. Mau kamu apain? Kalau kamu pengen kerja gini, kamu pengen profesi apa sih? Sebut aja satu profesi. pengennya sih kayak apa namanya, copywriter gitu. Copywriter. Terus Oke. Kalau aku ada pertanyaan deh. Kalau aku pengen terkenal sebagai orang yang jago bahasa Mandarin, hmm, kira-kira aku bikin postingan pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Mandarin biar bagus? bahasa Mandarin. Kenapa? Karena aku pengen dikenal sebagai orang yang jago bahasa Mandarin. Paham nggak? Ya. Hubungannya apa sama yang kamu lakukan? Kamu pengen dikenal sebagai seorang copywriter yang handal, direkrut. Oke. Sosmedmu kamu apain? Biar kamu memiliki citra itu. Paham Harus nggak? dibangun. Nah, Ya, aku jawab dulu. Buat aku, CV dan dokumen pendukungmu itu bisa dibilang abaikan aja lah kesalahannya. Nggak, hampir nggak ada gitu. Kesalahannya tuh bukan yang fatal. Nggak usah aku review itu nggak apa-apa. Cuman sekarang balik lagi. Yang salah di kamu bukan cara bikin CV-nya, bukan cara bikin dokumennya. Tapi cara pakainya. Kamu punya dokumen yang bagus, makanya belum efektif. Kamu beli iPhone mahal, yang kamu pakai cuma fitur telepon, radio, gitu, kalkulator. Terus kamu bilang iPhone-ku jelek, gitu. Aneh nggak? Semua fitur belum kamu pakai, potensi dari HP-mu belum kamu explore, udah buru-buru bilang HP-mu jelek. Padahal bukan bikinnya, bukan produknya, tapi caramu pakai belum optimal, gitu. Sama kayak baca buku lah. Baca buku, kamu baru baru baca halaman depannya doang, nggak menarik nih, gitu. Gimana ceritanya kamu bisa bilang nggak menarik kayak begitu? Kalau definisi menarikmu selalu dari kesan pertama saja, gitu. Branding itu tidak hanya dari kesan pertama. Branding itu dari kesan berkesinambungan. Buktinya apa? Kamu hari ini, aku kasih kerbau, aku kasih traktor, aku kasih caping dan cangkul, kamu jalan aja ke sawah. Bisa nggak gara-gara sehari kamu ke sawah bawa atribut itu, orang akan kenal kamu sebagai petani, gitu. hmm. Kita petani, gitu. Bisa nggak cuma cuma sekali nongol begitu, terus kamu terkenal jadi seorang petani? Nggak bisa lah, gitu.
Apa gara-gara kamu menang catur lawan temen sekali, terus tiba-tiba kamu dikenal sebagai ahli catur seluruh dunia gitu? Apa hanya karena kamu, ya kan, kamu bawa gerobak gitu jualan bakso, terus kamu dikenal sebagai pedagang bakso, penjual bakso? Enggak. Itu banyak tuh pedagang bakso yang terkenal sampai viral. Itu apakah gara-gara hasil branding sehari? Kan enggak. Dia tuh konsisten. Kira-kira warung bakso aja deh. Pedagang bakso tadi terkenal baksonya itu gara-gara baksonya itu enak di hari itu aja, atau tiap hari setiap pembeli itu yang beli rasanya enak terus. Kira-kira dia mengupayakan yang mana? Setiap hari. Iya, gitu. Kalau kita datang ke restoran, enak nih, hari Senin masakannya enak. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, seterusnya nggak enak. Dia bakal dikenal sebagai restoran enak atau nggak enak? Ya. Ya nggak enak, gitu. Itulah branding. Branding itu bukan kesan pertama, tapi kesan yang berkelanjutan. Nah, munculkan kesan itu di kamu. Kamu mungkin bisa menimbulkan kesan pertama dari CV yang ada, dokumen yang ada, yang dikirimkan ke perusahaan. Kita terima nih dokumenmu, ya kan? Kesan pertamaku gimana nih? Oh, begini, begini, begini. Tapi kan kesan pertama itu nggak cukup kalau nggak ada kesan lanjutan, gitu. Nah, aku akan bilang simpelnya adalah kamu cara bikin dokumennya udah bener, cara pakainya yang kurang. Kurang branding. Branding itu apa? Meyakinkan orang secara terus-menerus bahwa kamu tuh jago di bidang itu, di sektor itu. Gitu. Cara pamer itu ada dua. Cara pamer lewat dokumen, cara pamer lewat sosmed. Cara pamer lewat dokumen CV ini caranya gimana? Yang ngirimkan lamaran. Kan kamu ngirimkan dokumen lamaran, kan kamu lagi pamer. Bapak Ibu, Anda membutuhkan posisi ini, nih kemampuan saya. Anda kan lagi pamer. Gitu kan, Mit? Ya nggak? Ngirimkan dokumen itu. Nah, sejauh ini bener nggak cara mengirim ini? Mungkin bener kalau dari teknis ngirimnya. Teman-teman di grup loker sehari itu bisa 20 sampai 30 lamaran, kok kamu cuma 4. Gitu. Kamu waktumu 24 jam kok cuma 4. Sumbermu tadi ada dari LinkedIn, dari Instagram, status ini. Kalau cuma 4 kan seolah-olah seharian di LinkedIn cuma ada satu yang bisa kamu sodorin CV. Dari status temen, berarti sehari cuma satu. Ini pakai logika aja. 4 sebulan 120 lamaran. Kamu ngirim lamaran sebanyak 120 selama sebulan, teman-teman di grup itu paling seminggu. Yang kamu lakukan selama sebulan, orang-orang lakukan dalam waktu seminggu. Berarti nanti yang kamu lakukan selama setahun, kalau masih begitu terus, dilakukan sama orang-orang, ya paling cuma 3 bulan. Nanti buang-buang waktu, paham nggak? Yang salah apanya? Bukan bikin CV-nya. Intensitasmu rendah sekali. Waktumu 24 jam. Kurangi waktu tidurmu, katakanlah 8 jam. Kurangin waktu sibuk-sibukmu. Berapa tuh misalkan? 5 jam. Bantuin orang tua 3 jam. Masih ada 8 jam. Masa 8 jam cuma ada 4 lamaran yang bisa kamu sodorin CV? Gitu. Misalkan nih, kita sebut website perusahaan, LinkedIn, Jobstreet, terus grup WA aku. Kalau cuma 4 kan rata-rata cuma satu. Nggak masuk akal Jobstreet, masa cuma ada satu yang bisa kamu sodorin? LinkedIn tambah nggak masuk akal lagi. LinkedIn itu isinya nggak cuma loker. HRD ngumpul di LinkedIn, user ngumpul di LinkedIn. Masa cuma satu yang bisa kamu sodorin? Kalau keempatnya ini semuanya bersumber dari website, tambah nggak masuk akal. Berarti ada hari di mana semua loker di Jobstreet nggak bisa kamu lamar karena nggak ada yang cocok. Tambah nggak masuk akal kan? Kalau semuanya ini dari website, berarti ada hari di mana LinkedIn itu nggak ada loker yang cocok buat kamu. Tambah nggak make sense. Gitu. Paham nggak maksudku? Karena intensitasmu rendah, itu kesalahan pertama. Gitu. Ini nggak cuma terjadi ke kamu, banyak nih. Nanti teman-teman nonton di menit ini pasti banyak. Gitu. Lo kok bisa intensitas rendah? Balik lagi, kita sebut aja. Tadi ya, grup lokerku, website, LinkedIn, Jobstreet. Paling gampang. Masing-masing 3 udah 12. Coba sekarang caranya dibalik. Bukan nyari loker yang ada, terus baru dikirim. Kamu komit sama dirimu sendiri bikin target.
Aku sehari harus ngirim sekian lamaran, sekian CV. Sebelum aku ngirim sekian CV, aku nggak tidur. Komit sama dirimu itu. Biar otak kamu dan kreativitas kamu itu berkembang. Dan aku yakin 100%, sejuta persen. Itu bisa. Karena banyak orang yang sudah melakukan itu. Aku ngomong gini bukan karena imajinasiku, ini cuma konsep. Enggak, aku fresh grade sehari 70 per day. Ada beberapa teman di grup yang pernah cerita sama aku sehari sampai 100 ke atas. Aku tanya gimana caranya, gitu. Sama kayak aku lakuin. Gimana? Nih, apa sih tahu? Sejam kamu pantengin Jobstreet aja. Cari loker yang sesuai. Kirim. Nggak ada. Habis itu pantengin LinkedIn. Habis itu pantengin Glints misalkan. Habis itu pantengin website. Kalau nggak ada, balik lagi Jobstreet lagi. Kayak gitu. Punya target yang begitu. Terus apalagi yang dilihat? Nggak cuma sekedar loker yang terlihat. Cari loker yang tidak terlihat. Loker yang nggak terlihat itu gimana? Ini ada perusahaan. Ada poster lokernya. Udah kedaluarsa. Maksimal pengiriman tanggal 10. Sekarang tanggal 15. Padahal perusahaannya kamu incer, posisinya juga kamu pengen. Tapi udah tutup. Kamu di poster ini ada email. Apa yang dilakukan? Kirim aja. Berarti ngelamar untuk posisi yang udah tutup, bukan ngelamar. Permohonan informasi. Selamat pagi, perkenalkan nama saya ini. Saya memperoleh email ini dari poster lowongan pekerjaan yang Anda post melalui akun official LinkedIn Anda. Saya tertarik untuk bergabung di perusahaan Anda sebagai copywriter. Namun di poster tersebut lowongan pekerjaannya sudah ditutup. Apakah masih ada kesempatan untuk saya untuk melamar pada posisi yang sama? Sebagai bahan pertimbangan saya kirimkan CV. Terima kasih. Kirim. Judulnya mohon info. Ngirim kayak begitu, kita udah punya antisipasi perasaan apa ya, kemungkinan ya nggak bakal direspon, ya nggak. Tapi kan kita bisa ngerilis CV, nggak cuma satu dua, banyak sekali orang yang melakukan itu. Ngirim CV itu tidak hanya untuk melamar kerja, permohonan informasi aja bisa dilampirin CV, dan kalau cocok direkrut. Serius itu. Dari apa? Loker kedua luar sah yang kontennya barusan aku upload, gitu gitu. Apalagi misalkan, ya cari loker yang misalkan nih, wah ada PT nih perusahaan, buka posisi A, B, C, D, E. Nggak ada yang aku cari. Tapi setauku perusahaan ini juga butuh orang ini kayak aku. Sama permohonan informasi. Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya ini, saya memperoleh email ini dari sini. Saya mendapatkan informasi bahwa di perusahaan Anda sedang membuka untuk posisi ini. Mohon informasinya, apakah juga tersedia kesempatan untuk posisi ini atau ini? Saya merupakan lulusan jurusan ini dengan pengalaman ini. Saya memiliki pengalaman membuat 10.000 artikel selama 2 tahun untuk 10 website, 10 blog, 10 ini. Gitu. Sebagai bahan pertimbangan, saya lampirkan CV dan portofolio saya. Atas informasi yang diberikan, saya ucapkan terima kasih. Kamu nanya, tapi kamu membuka kesempatan sambil nanya. Rilis CV-nya. Coba bayangin kalau kamu bisa ngelakuin itu. Loker-loker dulu dihabisin. Habis itu kamu cari info dari loker-loker yang bahkan nggak butuh posisimu. Tapi perusahaan itu kamu tahu, pasti ada untuk posisi itu. Nanya sambil ngirimin CV. Bahasanya kamu mainin. Kan kamu orang copywriter, harusnya punya kreativitas mengolah kata. Kalau kamu punya kreativitas untuk mengolah kata untuk artikelnya orang, harusnya kamu punya kreativitas untuk mengolah kata untuk keperluanmu sendiri, lamar kerja. Kayak gitu. Diksimu harusnya lebih bagus, kreativitasmu harusnya lebih ke sana. Bayangin kalau kamu ngelakuin itu, nggak ada sehari cuma 4, bayangin aja sehari cuma 4. Gitu. Berarti sejam nggak satu-satu amat tuh dapat lokernya, apa sesusah itu nyari lokernya? Gitu loh maksudku. Paham ya? Ini nasihat bukan cuma buat kamu. Aku sengaja ngomong lengkap, ini buat teman-teman yang lain. Dan ini banyak kok yang lakuin ini. Yang aku review, dari ribuan CV yang aku review, banyak teman-teman yang CV-nya bagus, disodorin ke aku, udah nggak perlu aku apa-apain lagi. Tapi cara pakainya aja yang kurang. Balik lagi, kan kamu lagi branding nih, jago bidang A. Lah kalau cuma 4 orang yang tahu, gimana orang yakin? Ngirim lamaran ini pamer. Pamer ya ke sebanyak mungkin. Maaf nih, pernah lihat
SPG pinggir jalan nyebarin brosur. Kira-kira dia nyebar brosur sampai brosurnya habis atau ngasih 4 terus di dokumen, yang penting udah didokumentasiin terus udah pulang. Ini brosurnya bakar aja, buang sampah, pulang. Ngomong sama bos brosurnya udah habis gitu. Pernah lihat sales-sales yang nawarin itu kredit motor gitu-gitu? Dia sampai brosurnya habis nggak? Habis gitu. Kita nggak tahu nyangkutnya yang mana. Udah rilis aja dulu. Gitu. Gitu. Paham ya maksudku ya? Kalau mau pamer tuh gitu. Masa pamer cuma ke 4 perusahaan terus nggak nyebut aku nggak bisa gini gitu. Aku harus menyadarkan ini biar kamu tidak membuang-buang waktu. Kalau intensitas rendah yang dikorbankan waktu. Kalau intensitas tinggi yang dikorbankan tenaga. Kadang kan harus ekstra ngurangin waktu tidur. Mendingan kamu ngorbanin tenaga atau ngorbanin waktu. Kalau aku mending ngorbanin tenaga. Karena kalau ngorbanin tenaga, tidur, tenaganya bisa balik, recharge lagi besok pagi. Setiap hari ada loker baru. Kalau kamu ngorbanin waktu, besok ada waktu memang. Tapi kan waktu nggak bisa mundur. Paham nggak? Gitu. Akhirnya jadi kesannya, wah ini nganggur selama sekian bulan nggak ngapa-ngapain atau ngapain aja gitu. Karena kurang efektif, paham nggak? Kalau waktu, ini buat teman-teman biar sadar gitu. Istirahat, mandi, udah fit lagi. Oke, ini lagi gitu. Kalau ngorbanin waktu nggak bisa mundur. Maka kamu harus intensitas tinggi. Kurangin waktu tidurmu, kurangin waktu santai-santaimu gitu. Time management yang bagus gitu. Itu nomor 1. Cara pakai CV. Yang kedua, ya, adalah ini kan baru untuk mengirim lamaran, intensitasnya masih rendah. Yang nomor 2, yang biasanya teman-teman miliki adalah sosmed tidak dipakai untuk branding. Kalau kamu pengen dikenal jago bahasa Inggris, bikin konten-konten di Instagram, TikTok, Twitter, YouTube, Thread, dan lain-lain pakai bahasa Inggris semua. Sekali posting ya enggak, dan tiap hari dong. Biar orang tuh mulai tumbuh tuh sadar. Orang pakai kostum petani itu, bapak-bapak petani itu datang ke sawah, kalau cuma sehari ya nggak bakal dikenal sebagai petani. Dia tiap hari tuh sampai tetangga-tetangganya hafal. Wih, dia berangkat nih sama kebo, oh ini sama traktor, oh iya dia sama panen, bolak-balik terus gitu. Mulai dari tanah belum jadi sampai panen. Branding itu begitu, berkesinambungan. Akhirnya dia terkenal sebagai petani. Karena dia melakukan sesuatu jangka panjang, dari awal sampai akhir berguna bagi orang. Gitu. Bukan berguna sebagai apa? Ya cuma sehari 2 hari. Dan dia dikenal sebagai petani. Gitu. Banyak loh orang yang kayak gini nih. Kamu kerja di bank. Berangkat jam 7 pagi. Pulang jam 5 sore misalkan. Ya kan? 7 sampai jam 5. Itu berarti berapa jam tuh? 5 tambah 5, 10 jam. 10 jam kamu di kantor. Kenapa ada orang terkenal sebagai pegawai bank, padahal dia di kantor cuma 10 jam? Kenapa kok dia nggak dikenal sebagai orang rumahan? Waktu dia kan 24 jam. Yang 10 jam kan buat kantor nih, di bank misalkan. Yang 14 jam kan dia nggak di bank. Dia di rumah ibaratnya, atau di jalan terserah. Tapi kenapa dia dikenal sebagai pegawai bank, bukan orang rumahan? Ini cuma bukti bahwa durasi itu nggak penting untuk bangun branding tadi. Kalau dibandingkan dengan manfaat kegiatannya. Jadi kalau kita ngomongin waktu atau durasi, jelas penting. Durasi panjang itu pasti lebih penting daripada durasi pendek. Karena apa? Panjang ini tuh ada kegiatan yang rapat di dalamnya. Paham ya? Tapi kalau kita ngomongin durasi dibandingkan dengan manfaat kegiatan lebih penting. Gitu. Buktinya ya tadi, orang terkenal sebagai pegawai bank padahal dia di rumah lebih lama. Orang rumahan harusnya dia terkenal kalau memang semua itu masalah waktu. Artinya apa? Jadikan itu motivasi kamu. Biar aku terkenal sebagai orang yang jago copywriting dan lain-lain, nggak harus kok tiap hari aku berjam-jam mantau LinkedIn terus, mantau sosmed ini untuk branding. Enggak. Tapi tiap kali kamu nongol di sosmed, itu rutin. Tiap hari katakanlah. Dan setiap kamu nongol di sosmedmu semua itu, kamu memberikan manfaat ke orang lain. Dengan apa? Apa yang kamu bisa dan terbiasa. Yaitu tadi tujuan brandingmu, kamu pengen dikenal sebagai apa. Gitu. Bikin postingan setiap hari di LinkedIn. Kasih ilmu-ilmu sederhana soal copywriting ke siapapun pembacanya.
tetapin judul, ada isinya, ada grup hashtagnya, ada lampirannya apa. Posting, one day one post. Kalau masih susah, 2 hari sekali, sehari cari konsep, besoknya posting, kayak gitu. Tapi soal copywriting terus, banyak pemain LinkedIn salah, bikin akun seadanya, nggak nggak posting-posting lamar-lamar kerja, atau posting-posting cuma reshare repost karyanya orang. Kalau kamu reshare repost karyanya orang, yang keren orang yang kamu reshare, kamu repost. Yang kamu branding kan kamu, bukan postingannya orang. Ya kamu harus punya postingan otentik. Banyak orang cuma posting, saya telah lulus sekolah sini, saya telah lulus kampus ini, saya telah selesai ikut course ini, ikut webinar ini. Sertifikat cuma diposting. Setelah itu apa? Kamu tidak posting manfaat setelah kamu lulus itu tuh apa? Sertifikat achievement tadi itu penting nggak penting buat diposting? Bukan masalah saya salah, misalkan contoh aku nih, aku habis ngikutin bootcamp copywriting gitu, dapat tuh sertifikat, aku posting sertifikat achievementku, that's it. Penikmatnya siapa sertifikat ini? Ya kamu sendiri, bener nggak? Orang yang nggak kenal kamu nggak terlalu berguna tuh buat dia, sertifikatnya buat apa? Ini aku lihat sertifikatnya, oh oke, congrats, kirim, kirim gitu, aku kasih like, aku kasih komen selamat, tapi nggak berguna bagi hidupku, aku skip. Coba kalau kamu habis lulus suatu bootcamp tertentu, terus kamu kasih manfaat, teman-teman ini aku kasih tips buat gini 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 bagi pemula, teman-teman ini kalau mau gini ini gini, teman-teman ini beberapa website apa AI yang akan membantu kamu jadi copywriting, terus gitu bahasa copywriting mulu, orang jadi apa ngeliatin kamu, karena kita nggak peduli sertifikatmu, nggak terlalu berguna buat hidup kita. Banyak orang tuh salahnya di situ, posting achievement apa, tapi lupa yang harus dipamerkan sertifikatnya atau kemampuan setelah kamu lulus itu, kan kemampuannya gitu. Dari reputable university, oke, masa yang kamu banggain kampusmu terus misalkan, ya nggak? Gitu. Kan yang harus dibanggain setelah kamu menempuh pendidikan di kampus sebagus itu, kamu sekarang bisa apa? Yang ngasih manfaatnya itu apa? Gitu. Ya kan? Itu loh yang dilakukan sama branding tuh itu. Produknya kamu, yang jualan kamu, pembelinya perusahaan lewat HR, rekrutmen. Kayak gitu. Lalu apa yang harus dilakukan? Ya gunakan sosmedmu untuk tujuan itu. Gimana caranya orang nyasar di IG-ku, orang terkesan, aku tuh terkesan orang yang suka dan jago di bidang copywriting. Gimana orang nyasar di TikTokku tiba-tiba bisa nilai, oh ini orang copywriting banget nih. Gimana orang nyasar di LinkedIn-ku, aku langsung punya kesan itu. Gitu. Aku kasih contoh, ini contoh yang sering banget aku kasih ke teman-teman yang di YouTube yang aku upload. Aku jurusan pertanian, aku pengen branding jago soal masalah tanaman. Udah aku bikin postingan aja. Hari ini aku bikin postingan tips menanam cabai di rumah. Besok tips menanam tomat di rumah. Besok tips menanam anggur di rumah. Terus aja. Pola kontenku cuma tips menanam titik-titik di rumah. Titik-titiknya aku ganti semua nama tanaman yang aku tahu. Akhirnya nanti dalam waktu setahun isinya kontenku tuh soal tips menanam tanaman. Itu menarik banget. Yang berhubungan sama pertanian juga, oh ini backgroundnya pertanian, apa ilmu tips menanam tertentu yang ngomong jurusan pertanian, makin meyakinkan. Aku user suatu perusahaan, aku nggak terlalu butuh kamu, tapi aku hobi tanaman, ya aku juga tertarik, misalkan gitu. Ya nggak? Itu loh maksudku. Konten itu nggak harus yang, oke boleh kamu buka buku dari mata kuliah apa, gitu. Boleh. Tapi ya nggak harus selalu yang serumit itu. Mending yang bisa diserap banyak orang. Bukankah orang direkrut itu gara-gara perusahaan tahu manfaat dari ngerekrut dia itu apa? Dan nggak serumit itu kok. Bikin postingan jangan cuma sekedar, misal nih, aku ulang lagi, kesalahan banyak orang itu ikut bootcamp misalkan. Dia posting PDF project akhirnya. Saya melakukan ini, pernah lihat mungkin kamu di LinkedIn paling gampang. Ini project akhir saya ikut bootcamp ini. Set. Yang bisa menikmati itu ya recruiter dan user yang memang butuh ini, ya kan? Warga umumnya nggak terlalu butuh gitu. Dan kalau semuanya kamu posting jadi satu gini, seolah-olah apa? Aku udah posting soal itu kemarin, kamu jadiin satu, akhirnya jadi satu konten doang. Ide kontenmu langsung habis. Kamu seolah-olah tuh buru-buru gitu. Hari ini bahas ballpoint, besok bahas buku, besok bahas gelas, loncat-loncat. Kenapa kok kamu hari ini nggak bahas ballpoint?
Besok bahas perbedaan ballpoint yang dibuka tutupnya, yang diputer, sama yang diceklek-ceklek. Kenapa kok kamu nggak bahas soal perbedaan ballpoint biasa dan ballpoint khusus tanda tangan? Kenapa kok kamu nggak bahas soal tulisan tangan, teknik membaca tulisan tangan? Itu masih ballpoint mulu nih, gitu. Jadi jangan loncat-loncat. Hari ini bahas ayam, besok bahas kambing, besok bahas sapi. Kenapa kok kamu nggak bahas hari ini bahas ayam secara utuh? Besok bahas manfaat daging ayam. Besok olahan ayam. Besok ayam goreng. Besoknya ayam bakar. Besoknya ayam geprek. Gitu. Masih ayam-ayam aja tuh. Itu jadi berapa konten? Gitu. Nah itu loh, branding tuh yang penting tuh lanjut. Sambil kamu bikin kontennya juga kamu belajar mengingat lagi. Gitu kan. Nah, dua cara pamer ini kamu lakukan bersamaan. Sambil kamu pamer dengan cara intensitas tinggi ngirimkan lamaran ke perusahaan, sambil kamu juga intensitas tinggi yang konsisten tentunya posting di sosmed. Kenapa? Karena kita nggak tahu pekerjaan impian kita itu datang gara-gara melamar kerja atau ditawari. Kalau kita dapat kerjaan impian gara-gara melamar kerja, itu ya gara-gara kita ngirim ini terus lanjut gitu kan. Tapi ada juga orang yang dapat kerjaan gara-gara ditawari di DM di LinkedIn, di DM di IG. Gimana kok orang bisa DM? Ya pasti orang tadi pasti mungkin lihat postingan kita, akhirnya di review, akhirnya di DM. Nah karena kita nggak tahu nih kerjaan impian kita datang gara-gara mana yang harus kita optimalkan? Ya dua-duanya. Tingkatkan kemungkinan kamu lolos ke tahap selanjutnya gara-gara melamar dan gara-gara ditawari. Ini lewat efektif untuk kirim lamaran, ini lewat efektif main sosmed untuk branding, lebih dari sekedar untuk entertainment, untuk hal pribadi gitu. Coba bayangkan ini yang mungkin kamu belum lakukan. Gini, aku belum melihat LinkedInmu dan lain-lain ya, karena kebanyakan teman-teman begitu. Gitu. Intensitasnya dia akan rendah pada ini yang setipe sama kamu yang udah aku review dulu-dulu ya gitu. Kalau CV dan dokumennya udah benar, maka pasti cara pakainya yang salah. Intensitasnya rendah. Kalaupun aku cek LinkedIn-nya, banyak yang LinkedIn-nya belum lengkap. Atau postingannya hanya achievement tadi, titik-titik aja. Aku udah selesai ini, selesai ini. Lah selesai itu manfaatnya apa? Gitu. Kan itu harus dipamerkan juga ke umum, bukan sertifikatnya yang dipamerkan. Nah itu. Aku nggak tahu nih gimana. Kecurigaanku pasti ke sana. Nah, semoga dengan penjelasanku secara umum ini kamu ada gambaran nih. Oh iya, aku belum efektif nih. Apa yang harus dilakukan? Time managementmu dicek ulang. Waktumu 24 jam. Kurangi waktu tidurmu berapa? Kurangi waktu bantuin orang tua berapa kalau masih tinggal sama ortu, ya kan? Kurangin waktu istirahat, makan, ibadah, itu berapa? Kurangin me time-mu sendiri, nonton film, jalan-jalan, berapa? Temukan waktu efektif yang potensial buat kamu ngelakuin hal produktif. Oh, setiap hari itu aku punya waktu efektif potensial tuh 5 jam, misalkan. 5 jam ini silahkan kamu bagi jadi dua. Terserah mau 50-50, 70-30, 60-40, terserah. Waktu efektif potensial ini juga nggak harus ngumpul. Mungkin sejam di pagi, sejam di siang, sejam di sore, 2 jam di malam, terserah, nggak apa-apa. Yang penting kalau kamu, oh aku sehari punya waktu efektif potensial 5 jam, bagi jadi dua. Satu porsi kamu pakai untuk ngelamar kerja. Satu porsi kamu pakai untuk pengembangan diri dan branding. Belajar ini itu, baca buku ini itu, posting-posting di sosmed. Jangan tiap hari kamu ngelamar kerja, mulu nggak ada posting. Jangan tiap hari kamu ikut webinar, mulu nggak ngelamar kerja. Jangan Sabtu Minggu orang nggak kerja, kamu berhenti ngelamar kerja. Padahal Jobstreet tinggal klik juga lokernya masih ada. Nggak mungkin kan job portal nggak bisa diakses. Pernah nggak kamu akses Jobstreet hari Sabtu Minggu ada tulisannya, mohon maaf ini weekend, silahkan liburan dulu. Kan nggak ada tulisan begitu. Lokernya juga ada. Itu loh. Tiap hari sibuk itu. Gitu. Belum nanti ada pengembangan diri untuk apa? Persiapan tahapan-tahapan rekrutmen. Walaupun kamu belum pernah menghadapi sampai interview, sampai medical check up dan lain-lain, persiapkan untuk itu. Pagi olahraga. Buat apa? Buat sehat, suatu saat akan berguna saat kamu medical check up. Belajarnya dari sekarang. Bukan besok mau medical check up, sekarang puasa, sekarang olahraga. Nggak gitu. Ya kan? Pelajari interview. Interview apa? Harus ada panggilan interview? Enggak. Pelajari dulu pertanyaan yang biasa muncul. Fasihkan itu ngomong, praktek dengan teman. Kamu record, kirim tuh recordmu ke
grup angkatan, teman-teman nih aku lagi pura-pura lagi interview, jawab pertanyaan ini, minta masukannya dong gitu. Cari temen buat apa? Kalau mau gila sama kayak aku, video call temen asal. Lagi sibuk nggak? Nggak. Coba kasih aku satu pertanyaan interview apapun. Cepet gitu. Udah kelar. Oke, makasih ya. Matiin. Telepon yang lain lagi. Serandom itu. Gitu. Untuk belajar interview. Jadi akhirnya yang kamu pelajarin jangan kayak kamu nggak ada panggilan berkutatnya edit CV, edit CV, edit CV. Gitu. Terus postingan nggak ada konsepnya gitu. Ini aktivitasmu padat. Capek nggak? Capek. Tapi kenapa? Tadi aku balik lagi. Mendingan ngorbanin tenaga daripada ngorbanin waktu. Karena tenaga bisa recover gara-gara tidur, waktu nggak bisa recover dengan cara mundur. Kok keren ya, ur-ur semua ya, kayak gitu. Nah, kurang lebih kayak begitu ya. Cukup jelas, Mita? Jelas, Semoga ada jelas. gambaran. Oke, gambar ya, gitu.